Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Halo. Kami sedang berada di akar bumi Indonesia yang terletak di Hutan Lindung Seibedok, Kota Batam. Ikutin keseruan kami ya, Cikidat. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengeksplor keindahan dari akar bumi. Sembari menunggu ketua dari komunitas akar bumi, mari kita melihatnya. Oke teman-teman, sekarang kita di sini ada perahu. Kayaknya fungsinya untuk mengeksplor dari hutan mangrove ini. Jadi perkenalkan kami dari perwakilan siswa SMA Negeri 23 Batam. Jadi kami di sini ada tugas dari pelajaran sosiologi di mana kami mengeksplor ataupun mengikuti dan mewawancari salah satu komunitas. Jadi kami setelah mengeksplor banyak komunitas dan kami menemukan komunitas akar bumi ini dan kami sangat tertarik dengan komunitas akar bumi ini. Sebelumnya kami ingin berkenalan dulu dengan Bapak siapa? Nama saya Hendrik Hermawan. Kebetulan saya adalah pendiri akar bumi Indonesia. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Tony. Oke, jadi ada pun beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang pertama adalah, Bapak bisa tolong ceritakan bagaimana awal mulanya terbentuk komunitas akar bumi Indonesia ini? Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya sangat senang sekali karena memiliki tugas ya, yang akan membuat kalian mengerti tentang lingkungan sekitar, baik itu secara sosio masyarakat, ya secara itu apa namanya lingkungan, karena kalian tahu bahwa masyarakat dan lingkungan itu memiliki banyak peran, apalagi masyarakat pesisir dan laut. Ya, jadi pas kalau kalian di sini. Nah, Akar Bumi Indonesia adalah sebuah NGO, ya, non governmental organization, ya, sebuah institusi yang nirlaba. Kami bukan profit oriented, ya, kami adalah sekumpulan masyarakat, ya, yang memiliki memiliki dedikasi dan memiliki perhatian pada kontribusi lingkungan hidup, ya. Maka kami membentuk namanya Akar Bumi Indonesia. Akar Bumi Indonesia lahir pada secara material itu tahun 2017 ya. Tapi secara kebersamaan dan karya itu kami sudah 2014an ya. Jadi sudah almost dikit ya, satu sampai 3 dekade. Ya, dan kenapa sih akar bumi itu ada ya? Karena akar bumi ada karena menjawab. Akar bumi bukan ada karena cita-cita, tidak. Akar bumi adalah menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa? Tentang krisis di Kota Batam. Ya, kenapa kok terjadi krisis di Kota Batam? Kita tahu, Anda bisa cek nanti ya di Google, akar bumi, darurat lingkungan Batam akan keluar semuanya. Jadi dulu tahun 2014 sudah mulai krisis air, teman-teman. Sudah mulai krisis pesisir, reklamasi banyak di mana-mana, hutan banyak dirusak. Nah, istilah akar bumi harus menjawab. Karena apa? Karena kita harus Batam itu pulau kecil. Karena kalian masih muda, masih anak-anak, kalian akan dewasa, kalian akan berkeluarga, kalian punya anak lagi. Dan Batam itu masih gini-gini saja. Kamu harus ingat itu. Jadi Batam memiliki daya dukung dan daya tampung yang terbatas. Nah, kita harus membentuk namanya apa? Pola hidup. Dengan cara apa? Edukasi. Dengan cara apa? Praktek di lapangan. Dengan cara apa? Penegakan hukum. Nah, di akar bumi kita ada. Ternyata akar bumi ini sudah lama ya Pak beroperasi. Bapak bisa Pak.
teknik pendidikan. Oh, berarti saya. Biar nampak Pak dua-duanya. Oke, untuk pertanyaan kedua, boleh nggak Pak kami tahu apa visi dan misi dari dibentuknya akademi ini? Oke. Jadi semua jadi ada perubahan dan kita sama-sama tahu bahwa kita menghadapi masalah itu. Ya, akademi adalah organisasi yang bergerak di luar itu. Ya mungkin ada penggusuran gitu ya yang ditemui jalan, mungkin kami nggak bisa karena kami itu adalah organisasi yang multi sosial. Ya kalau kami adalah organisasi lingkungan. Jadi kami sangat concern dan utama kami bagaimana kami memberikan peran ya di dalam upaya ya edukasi perbaikan. Intinya bahwa goalnya adalah bahwa terciptanya lingkungan hidup yang sehat, baik dan berkeadilan. Oke, harus adil, harus baik, harus sehat. Kalau sehat saja nggak adil nggak enak, nggak boleh. Ya, maka kontrol kami adalah visi kami adalah sebagai karena NGO adalah pilar keempat dalam negara. Ya, pilar keempat. Pilar pertama adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang ketiga adalah NGO dan media dan akademis. Kamu kan pelajar, nanti kamu akan menjadi guru atau kamu akan menjadi dosen, kamu akan menjadi guru di sana. Disitulah kenapa kontrolnya itu ada dari akademis, media dan NGO. Nah, kita menjadi partner negara pemerintah. Jadi visi kami adalah itu yang menciptakan adalah lingkungan hidup yang sehat, baik dan berkeadilan di Indonesia khususnya berdasarkan. Bagus sekali ya Pak visi dan misinya. Lalu pertanyaan selanjutnya, sampai saat ini sudah berapa banyak anggota yang bergabung dengan akademi? Jadi secara notarial ya, di notarial itu kami ada 15 orang saja. Tapi secara operasional ya, karena di dalam ada anggotaan yang ada tidak di notaris gitu ya, itu ada kurang lebih sekitar, kalau intinya kami ada kurang lebih sekitar 15 orang, tapi untuk volume kami banyak. Ya, jadi ada beberapa karena NGO ini kan harus berpartner juga. Nah, partner contoh kami bekerja sama-sama SMA 23. So, kami ada acara penanaman nanti rame-rame antar sekolah, atau kami pengen ada acara green class, atau kita ada acara seni lingkungan. Jadi kita bisa libatkan. Jadi mitra kami banyak. Selanjutnya Pak, selama akademi ini terbentuk, kira-kira apa pencapaian terbesarnya? Okay, what the greatest achievement till we found with this organization. Ini apa sih hal terbesar yang pernah kita lakukan gitu ya, adalah kita simple sebenarnya. Mungkin Anda bisa lihat kami menanam sampai 300.000 pohon dalam waktu berapa tahun ini, 3 tahun atau 4 tahun lah ya. Kemudian kami meningkatkan itu ya, kamu bisa cek bagaimana akademi Indonesia membahas batang surat lingkungan ke pemerintah pusat. Ya, kami hadir di Komisi 4 Senayan. Karena kenapa? Kehadiran kami di DPR. Kami menyampaikan batang darurat lingkungan. Kenapa kami ke sana? Karena apa? Karena kami bukan tidak percaya dengan pemerintah daerah, tapi kami mengerti bahwa pemerintah daerah perlu disupport oleh apa NGO yang kuat. Nah, keberadaan kami di Komisi 4 itu salah satu achievement kami. Dan itu ada rentetannya. Rentetannya apa? Kemudian setelah kes itu kita bawa ke Komisi 4 DPR, kita terangkan tentang terancamnya generasi muda untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, layak, berkeadilan. Ya, masyarakat yang saat ini mungkin ada kerusakan lingkungan dan terimbas. Ya itu akhirnya Komisi 4 berikut pemerintah dalam hal ini KKP, Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dulu ya datang ke sini sampai 4 kali dalam tahun. Turunannya apa? Integralnya apa? Ketika kita identifikasi bahwa kerusakan pesisir, salah satunya darurat pesisir ya. Darurat pesisir adalah hilangnya tutupan hutan mangrove, hilangnya pohon-pohon. Ya, itu jadi apa? Jadi arang. Akhirnya kemudian keluarlah sebuah moratorium, sebuah kebijakan. Akademi akhirnya bisa untuk kebijakan agar apa? Pemerintah melarang penggunaan kayu bakau sebagai arang. Karena everyday berapa hektar ditebang.
disediakan di satu sisi. Kita butuh ini, dunia butuh ini. Kalau kalian berkata kita tidak semua antri lagi mau sekolah mau dari religius contoh main paus datang ke Indonesia, dia sampaikan bahwa ini adalah pohon kedamaian. Kenapa berarti dunia nggak damai? Kenapa nggak damai? Bukan hanya kita isi, tapi anak yang akan lahir dari rahim bisa terancam dengan namanya climate change. Jadi pohon mangrove ini harus dilindungi. Satu pencapaian kami. Kalau soal kami nyanyi di depan, kami bikin lagu, kemudian kami mainkan di Bapak Presiden, itu satu bukan achievement lah, biasa aja. Ya. Kalau musik Presiden datang di sini, kami mengadakan acaranya, kami sebagai tuan rumah, kami aktivisnya, ibu habisnya ada di sini, itu buat kami bukan achievement yang biasa. Tapi ketika kita bisa mengubah kebijakan pemerintah menjadi kebijakan yang baik, yang dimulai oleh masa depan bukan hanya sekarang, itu adalah achievement kami. Berapa hektar bersama dan sejahtera. Salah satunya itu kalau tanya. Tapi mungkin achievement yang akan datang mudah-mudahan kami ini dalam race untuk ke Akademi Indonesia bekerja sama di hire mendapat kepercayaan dari PT Aramco, perusahaan terbesar Arabian American Oil Company. Itu adalah punyanya Amerika dan Kingdom Saudi Arabia. Itu kami bekerjasama untuk mungkin afforestation ataupun hutan di Indonesia. Oke, mudah-mudahan this year we gonna go to Arabian group ya, fashion group ya. Kami akan di sana juga mungkin ada pencapaian yang next lagi harapannya. Ternyata pencapaian sudah besar ya Pak. Kira-kira apakah pemerintah Kota Batam di sini tahu tentang keberadaan Akabumi dan kira-kira ada bantuan atau dukungan dari pemerintah Kota Batam? Oh tentu, sebagaimana sebuah NGO ya, kami harus membantu negara ya, membantu pemerintah baik itu dalam membantu program kerja ataupun bahkan memberi kritikan dengan masker. Ya, oh ini harusnya nanam ini nggak begini caranya karena begini. Jadi bukan apalah kalian nggak benar nanam, tapi kita juga makanya Akademi bukan hanya membawa orang ke dalam kasus hukum saja gitu loh. Kami juga memberikan green test pada teman-teman untuk mengerti tentang lingkungan, tentang regulasi, bagaimana berlingkungan dan berusaha. Ya, terus kemudian kami juga bukan hanya ngomong aja, kami tuh nanam, ya, tuh, ya karena kita nggak bukan hanya menegakkan hukum, ngomong di kelas-kelas ya. Kelas kita adalah alam seperti ini gitu ya. Jadi ya yang terjadi. Jadi perbuatan itu lebih nyata ya Pak daripada cuma sekedar kata-kata. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira program apa yang akan atau yang sudah dilakukan oleh Akademi Indonesia? Jadi ada tiga program utama. Karena dia namanya edukasi. Ya, edukasi itu yang kita lakukan seperti saat ini sudah edukasi. Mereka ini ceritakan tentang ini dulu, ini apa fungsinya, ya itu edukasi. Terus edukasi ini kami juga masukkan seperti campaign, ya kami bikin puisi, kami bikin lagu. Ya karena membosankan juga kalau kadang-kadang kita ngomong 2 jam nggak ada setengahnya ngopi sedikit, nyanyi. Ya. Jadi seperti itulah ya, ada keseimbangan dah. Ya, kita atur porsinya lah. Terus kedua adalah kita melakukan namanya rehabilitasi. Di rehabilitasi adalah upaya kita untuk memperbaiki kondisi yang rusak. Kenapa? Kalau kita hutan ini dulu berantakan, kayak lubang-lubang ya, kayak lubang orang mungkin tidak burung-burung pergi, monyet-monyet pergi, berang-berang pergi. Ya, kemudian kita datang kita perbaiki dengan rehabilitasi yang berkelanjutan. Ya, nanam itu gampang, tapi memastikan pohon itu tumbuh. Begitu menjadi pohon itu dan bisa cegah because of expansion. Yang ketiga adalah kita juga melakukan advokasi. Ya, dan mohon maaf tadi kita melakukan rehabilitasi yang bekerjasama dengan pemerintah, dengan masyarakat kita yang menjadi pilihan kami sehingga mereka bisa mendapat penghasilan dari menanam, dari jual bibit, ya mencari bibit bakau. Saya juga ada 6 binaan kami warga sini. Dan itu salah satu achievement kami yang terbesar juga. Oke, kita kasih tempat. Mendapatkan 1 orang yang Nanti kita pindahkan ke sana. ini mungkin ribuan orang datang ini. Sudah yang Dalam ditanya sini. berapa? Ini tanamannya banyak. Ini dari tamu-tamu Cina.
puluhan ribu saya bilang selama 10 tahun saya puluhan ribu, tapi itu tadi yang terjadi berapa sih sebenarnya dan masyarakat itu yang 6 tahun 8 kalian tahun cek nanti di rumah kalau kakak. saya bilang yang Itu kadal jalan. Iya pak. Oh iya. Iya pak. Ini. mengalami keyakinan orang. Itu mana? Oh itu. Ah, I see. Karena orang kaya aja. Dia lagi fashion show. Sehingga itu yang itu orang nggak punya duit. Oke, everything need money. Kalau akar bumi seperti ini berapa butuh akar duitnya? Hanya harus kita korbankan. Oke, yang ketiga adalah advokasi. Kenapa harus dilakukan advokasi? Di usaha kita ya, advokasi karena yang kita tanam belum tumbuh. Kerusakan di mana-mana itu udah hilang. Jadi harus dihentikan kan. Kalau nggak bisa dihentikan harus dikaji ulang kan. Itu ya, apa? Mungkin pemerintah sudah memberikan izin. Oke, kita nggak usah langsung menjual izin. Kita berikan kajian. Kamu mesti begini dong. Kamu mesti nggak begitu. Ya, ada cara sosiologinya untuk menghadapi masyarakat Rempang contoh. Ada tekniknya. Kenapa Snobel Hughes bisa masuk ke Aceh? Karena dia mengerti tentang sosiologi. Sosiologi itu disebut tentang kemanusiaan dalam tataran komunitas. Jadi aku orang IPS. Ya, jadi kekuatan, kehebatan manusia itu bukan kita sampai ke bulan, tapi bagaimana kita bisa saling bicara dengan aku dan kamu. Ya, itu sosiologi bagian daripada namanya interaksi, kontak dan komunikasi. Oke, yuk. Oke, aku beralat. Oke, jadi itu ketiga, advokasi. Kamu cek di Google, akar bumi masih berantem aja. Artinya apa? Ini adalah pilihan perjuangan. Ketika kamu menentukan advokasi, kamu bersiap untuk berhadapan dengan siapapun, bahkan pemerintah. Apakah kamu terancam? Bahaya. Kamu siap untuk berhadapan dengan korporasi. Cek, akar bumi nggak pandang bulu. Mau si A, si B, mau orang Jakarta, mau orang si A. Lihat aja. Sampai sekarang ada 31 kasus dalam waktu 5 tahun dan it's take our money. Ya, kita juga itu menjadi uang kami juga. Contoh kami mengadvokasi sebuah kelompok masyarakat yang ada di Tanjung Balai. Dalam waktu 3 tahun berapa expense kami saat di Tanjung Balai. Itu hanya untuk menyelamatkan si kelompok masyarakat yang kena debu akibat usaha orang. Karena menurut akar bumi bahwa tidak layak dia tinggal di situ karena tidak sehat, tidak baik dan tidak berkeadilan. Di situ orang kaya merusak orang yang tidak kaya. Ya. Akhirnya orang yang tidak kaya itu kalah kan? Siapa yang bela kalau bukan NGO? Pemerintah nggak bisa bela. Ya, oke. Yang keempat adalah eksplorasi. Eksplorasi itu kami kadang-kadang jalan-jalan. Oke. Kalau tanyakan apa sih bidang-bidang usaha, bidang apa kegiatan? Karena itu harus dilakukan secara bersamaan teman-teman. Oh banyak kali saya kami mau lakukan, kami kuat ya, ya kuat. Kalau nggak kuat nggak punya cita-cita sebesar itu. Ya, kami satu orang kan bisa bekerja 3 pekerjaan, Mas Wali bisa 4 pekerjaan. Gitu. Jadi kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita sehingga kita bisa ya militan lah dia. Kalau nggak ada mungkin kalau orang Papua yang penting ada ubi, yang penting ada babi. Kalau kami mungkin yang penting ada kopi, ada rokok. Kami tetap bisa melawan. Tidak berapa ya. You know? Kita punya duit kalau mau di lingkungan. Karena lingkungan hidup kan buat nyari hidup. Justru kita memberikan waktu kita, rezeki kita. Ya tapi kalau Sony nanti berangkat ke Arab Saudi untuk nanam di sana, gaji itu 100 juta sebulan. Mas Sony mungkin, you know, ketua Greenpeace itu gajinya berapa miliar sebulan? Oke, itu dibayar. Tapi ketika NGO itu sudah ada yang mendonasi. Kalau belum ya kami mendonasi, diri kami sendiri mendonasi lingkungan. You know, selalu ada perjuangan. Ya, tapi yang tadi bahwa ya mudah-mudahan akan bumi banyak donatur ya. Terus nanti kan ada 4 orang ahli yang akan kita kirim ya ke Arab. 1 orang ahli nanti akan memberikan sumbangan buat kita, 4 orang kan lumayan gitu ya, sehingga bisa membayar teman-teman untuk bersihkan sini, membersihkan bukannya sini, memperbaiki seluruh Indonesia mungkin. Ya, karena apa? Butuh NGO yang bersih, yang kredibel, yang tidak korup. Ya, oke. Harusnya seperti kita
akar bumi itu bentuknya adalah apa? Akar matematika. Oke. Jadi ada filosofinya bahwa salah satunya adalah bahwa yang merusak lingkungan itu yang paling besar itu bukan orang bodoh, orang pintar. Jadi butuh pintaran untuk melawan orang-orang itu. Betul. Nggak bisa aktivis lingkungan kemudian cuma di hutan, nggak bisa. Dia harus pergi ke mall, dia harus pergi ke hotel, ya dia harus pergi kemana, ke forum, ke luar negeri, naik pesawat untuk membicarakan tentang lingkungan. Ya nggak bisa kita tunggu bola. Tapi ya untungnya karena Akar Bumi Indonesia kan memang berada di Batam dan memang Batam dekat dengan pintu ya ke internasional, sehingga kita Akar Bumi Indonesia sangat terbantukan dengan kondisi itu, dan kita juga sangat terbantukan dengan apa ya namanya, makanya gue bilang bahwa kita tetap berhubungan dengan pemerintah. Jadi Akar Bumi memiliki hubungan baik dengan pemerintah bahkan di saat kita marah-marah. Tadi kan ada pertanyaan kelewat tadi ya, hubungan kami dengan pemerintah. Apakah hubungan kami dengan BPP Batam baik? Ya bisa dikatakan baik dan tidak biasa hubungan. Ya jangan sampai kita itu terlalu baik juga. Nggak pun LSM itu nggak boleh terlalu dekat sama pemerintah, nggak boleh terlalu jauh sama pemerintah. Kalau dekat nanti kamu disompoin duit, kasih duit. Beda ini kayak orang bodoh jadi nanti. Ya nggak boleh. Kalau LSM ada kode etik, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Nggak boleh kita terus kemudian antipati sama pemerintah, nggak bisa. Lu harus memberikan solusi. Ya, kalau kemudian Batam kecil begitu banyak, kan butuh rumah nih. Solusinya akan dulu bagaimana? Oke, living horizontal living, vertical living. Tidak semua orang bisa punya tanah nanti. Ya, karena kecil nih Batam. Ya, sebelah airnya. Ya, oke. Jadi kami Akar Bumi Indonesia berhubungan baik dengan instansi pemerintah. Karena apa? Karena kita adalah bagian negara yang harus ada di dalam untuk membagi sistem. Lu bisa cek ke DLH, Pak, bagaimana dengan Akar Bumi Indonesia? Hanya aja dengan jelas juga. Ya, kami sangat support dan mereka juga sangat support sama kami. Ya, beberapa perusahaan juga mereka yang memberikan rekomendasi untuk CSR di sini. Kalau mereka nggak percaya, nggak mungkin gitu kan. Walaupun kami suka marah-marah juga di koran. Mereka di Akar Bumi, DLH itu pasti banyak. Sebenarnya harus ada hubungan timbal balik ya Pak. Any question? Sudah? Apakah ada alasan tertentu untuk Bapak memilih wilayah ini menjadi wadahnya, Pak? Oke, nice question. Pasti alasan tinggal bahwa kalau kamu lihat di sini loh lukisan terbesar yaitu di Pulau Batam. Pulau Batam terdiri, kota Batam terdiri di atas 300 sekian pulau. Pulau Batam itu yang paling besar. Itu mandiri di sini. Ini seperti sebuah apa ya, etalase. Ya, harus kita jaga. Ya, buat anak-anak kalian, buat generasi kalian. Ya, ini ada bukan hanya ini ada hubungan dengan sosiologinya, ada tentang kalau kita bicara tentang aspek budaya itu ada 7. Oke, ada 7. Salah satunya adalah mata pencarian. Disinilah orang paling banyak mereka biasanya menjadi nelayan. Kalau kita nggak jaga, habis dibunuh orang. Jadi kenapa alasannya bahwa disinilah medis terbesar secara gugusan di kota Batam, di Pulau Batam ya. Kalau di kota Batam itu ada kurang lebih sekitar 17 sampai 16 ribu hektar di kota Batam ya. Yang terbanyak ada di Dempang. Banyaklah. Bapak mau nanya. Habis. Untuk modal awalnya Pak, apa ada dari masukan orang lain atau modal dari masing-masing orang memberikan sebagian? Oke, dia pertanyaannya ini karena dia sepertinya dia mau membedah. Tapi tanda itu bagus. Kenapa? Ya, kamu bisa jadi jurnalis. Ya, jurnalis itu memang penyambung apapun itu. Kamu punya kemampuan itu. Ya, kritis ya. Dan dia mau melihat anatomi akar bumi gitu ya. Duitnya dari mana orang-orang itu? Ya, jadi siapa namanya? Adel. Aku suka lagunya Adel itu Easy. Iya. Easy, Will you remember, terus kemudian
banyak lah tambahan lagi. Coba gitu jagung Batam ya Pak. Jangan, iya. Terus gini, ada. Jadi ini makanya saya katakan bahwa ini sebenarnya awalnya adalah main-main sebenarnya. Main-main aja. Aku main begini. Asli kebanyakan gitu ya. Ya itu sebenarnya awalnya seperti itu ya. Jadi awalnya hobi dan memang kita biayain sendiri. Ya sebagaimana tanggung jawaban kita dan kesenangan. Tapi pikir ya, lu seneng lu harus keluar duit biasa lah gitu ya. Lu mancing aja kadang-kadang beli joran yang harga berapa, lu harus beli sampan gitu ya. Itu selain hobi dan kemudian kemudian kami belajar gitu ya. Sehingga ya seiring waktu ya ada orang yang kemudian juga percaya juga kadang-kadang perusahaan yang kadang-kadang mendonasikan untuk menanam berapa ya, tapi itu tidak cukup signifikan sebenarnya untuk menutupin kami. Tapi paling tidak dalam waktu terakhir kami ada namanya program Green Collaboration, Green Collaboration itu ada kerjasama kita dengan travel Cina. Jadi dalam waktu bulan April sampai bulan sekarang ada 3.400-an yang sudah menanam di sini, orang Cina. Ya, itu adalah satu upaya kami bukan hanya untuk menambah tutupan hutan untuk ditanam, tapi juga membantu perekonomian masyarakat. Karena ada yang bekerja orang sini yang menyiapkan bibitnya, ya mereka juga bayar kan berarti. Itu juga bisa ada sedikit untuk paling tidak beli bensin untuk motong rumput. Ya, untuk ya beberapa biaya listrik ya, seperti itulah. Ada beberapa memang tapi dari kami masih lebih banyak pada sumber daya kami sendiri. Ya, mudah-mudahan segera makanya kami ada jual kaos, ya ada jual topi kayak gini. Ya, itu upaya kami mungkin banyak yang nawarin miliaran ya saya. Kami banyak yang merusak gitu ya, menawarin kami duit ya. Masih banyak kan. Tapi kami lebih baik mencari uang mungkin jual kaos. Itu tidak menurunkan kita ataupun karakter kita ya. Karena aku bilang tadi bahwa negara itu memang penting karena tidak semua orang bisa kayak udah kayak alun rusak nanti juga nggak ada yang marah-marah aja kerjanya kan. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Jadi Pak, saya ingin bertanya, tadi kan kami juga melihat beberapa orang-orang yang tinggal di sini. Apakah mereka juga termasuk anggota dari Angkat Bumi yang berpartisipasi dalam program ini atau gimana? Oke, baik. Tadi kamu yang membukakan itu adalah Mas Kodim. Mas Kodim itu aktif Akademi Indonesia yang lebih dari 100 kepala nursery di sini. Baru dan ya, ada satu orang yang tinggal di sini. Ya, untuk memastikan bahwa kenapa? Karena di sini ini banyak terjadi. Dulu di tempat ini tempatnya narkoba, apa semua di sini. Nanti kita akan di sana, ya masanya akan temenin, akan menerangkan tentang ini loh yang kami bilang tadi. Ini tapi area kami luas loh ini. Ini karena ada jalan kaki nanti masanya akan Jalan kaki dari sana sampai ujung sana itu kurang lebih 500 meter. tempatnya bagus. Jadi nanti kalian bisa sana ya. Jadi apa? Ini banyak ya. Nanti aku kirim, aku berikan videonya yang untuk ke tempatnya gitu ya nanti ya. Ya, ada videonya nanti. Aku kasih ya nanti, aku kasih. Itu oke ya. Tapi intinya kalian nanti akan di sini. Kalian akan di sini. Di sinilah tempat kita dream class. Ibu Presiden ini buat kita biasa acara-acara di sini nih. Ya. Di sini. Ini tempat ruang penanaman kan ada nanti ada pagar-pagarin gitu. Ya. Lu bagus kan tempatnya. Ya. Luas ya Pak. Ini biasanya untuk belajar kita di sini nih. Wow. Edukasi. Oke, nanti akan kita kasih biar video kalian lebih bagus. Oke Pak. Nah, ada beberapa drawing nanti kan. Kalau mau bikin itu nanti kan? Iya, Pak. Ada kan? Ya. Ada. Oke. Baik, setelah Bapak menjelaskan, saya mau tanya, kira-kira bibit yang Bapak sekarang ini kira-kira dapat dari mana, dan setelah kalian berkeliling tempatnya ini lumayan luas, kira-kira berapa luas gitu? Oke, ini akan Mas Sony Ketua Akademi Indonesia akan menjawab
pertanyaan teknis seperti itu. Oke, kalau untuk bibit kita itu biasanya supply bibitnya dari tempat kita sendiri. Di sini kan selain cakupan pohonnya lumayan banyak, jadi untuk propagasinya sendiri jadi kita tak ngambil bibit dari di luar daerah tempat ini. Masalahnya ketika mengambil bibit dari luar perlu adaptasi. Kalau di sini makanya kita ada pembibitan darat, ada pembibitan di air. Jadi kalau pembibitan di darat itu kita biasanya menggunakan campuran air darat lebih, air tawar lebih banyak. Tapi ketika untuk pembibitan air itu paling penyiramannya butuh waktu ngikutin pasang surut air laut tadi. Kalau untuk penanaman di sini yang udah kita tanam udah banyak sekali, itu sampai tahun 2024 itu kurang lebih 300-an ribu. Jadi kalau untuk area sini itu sebenarnya yang masih untuk area tanam yang masih sangat luas. Kami rasa sudah cukup Pak buat pertanyaannya, benar-benar kasih kami sekali untuk tambah banyak pengetahuannya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Edit dan Bapak Sony sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kami. Kami harap kesempatan kali ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kami. Oke, tapi besok kalian ada jadwal lagi kan? Iya, Pak. Ini jadi kita akan melakukan namanya dia mau terlibat dalam salah satu kegiatan kita. Nanti tanggal 2 kita akan dischedulkan jam berapanya dan apa yang kalian persiapkan ya, untuk dengan kami melakukan maintenance. Oh, teman-teman ini kenapa pohonnya dirawat? Kenapa daunnya dilap? Nanti maksudnya akan lihat di lapangan. Nanti kita lihat. Ya, oke. Terus kalian juga pelan, kalian harus mengerti apa sih fungsi mangrove itu untuk penunjang sosial masyarakat di sini. Ya, itu jangan sampai lupa. Ya, karena tadi bahwa fungsi mangrove itu bukan hanya mengenai tentang fungsi ekologi, tapi dia juga ada fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Apa sih fungsi ekonomi dan sosialnya? Ya, ekonominya ya ada bahan-bahan mangrove yang bisa diolah, ada yang bisa jadi tepung, ada yang bisa jadi manisan, ada yang bisa jadi jus, gitu ya. Contoh itu ekonominya. Ekonomi yang lainnya adalah bahwa ini adalah tempat mata pencarian mereka. Disinilah mereka, kulkas mereka. Ya, makanya saya bilang bahwa di pesisir ini mangrove itu adalah seperti kulkas. Tapi kalau di luar rumah, kalau dalam bahasa Inggrisnya begini, when we have nothing, we had everything here. We found everything here. Karena ada cadangan makanan. Ya, itu salah satunya. Kalau di sini kulitnya ya banyak lah. Nanti kalian bisa browsing ya bagaimana mangrove memiliki fungsi untuk sebagai penahan abrasi, pencegah intrusi air laut ke darat sehingga tidak merusak daratan, tumbuhan daratnya, kemudian menahan angin kencang, memecah gelombang, kemudian membentuk daratan baru, kemudian menjadi tempat pemijahan ikan-ikan kepiting, tempat satwa untuk mereka tinggal, ya biodiversity. Ya sekarang di sini sudah ada otter lagi, balik lagi, atau belang-belang udah balik lagi di sini. Jadi untuk kalau buntu kalian bisa menemukan, tapi biasanya sore belang-belang itu. Ya ada belang-belang di situ, nanti biasanya ada di situ kan ada. Kita bisa lihat kotorannya kan. Ya seperti itulah teman-teman yang di sini. Dan kalau di Batam ada namanya, karena kita kan di border area ini, ada daerah-daerah yang berbatasan dengan luar negeri. Ada 4 pulau di Batam ini, salah satunya mungkin Pulau Putri. Ya, jadi fungsi mangrove itu sebagai fungsi geopolitik. Apa sih kok sampai geopolitik pertahanan negara atau daerah yang sangat harus dijaga betul ya? Karena ketika mangrove itu biasanya tinggal di pinggir pulau kan. Nah, ketika mangrove-nya hilang di pulau itu, maka akan jadi abrasi, berkurangnya daratan. Ya, akhirnya pulau itu jadi hilang. Kalau pulau itu hilang, apakah batas lautnya akan berkurang internasional? Enggak. Singapura mau nimbul seberapapun enggak akan mempengaruhi batas laut kita. Karena sudah ditentukan tahun 82 itu sudah ditentukan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Ya, tapi batas daratnya memang kecil, tapi batas lautnya enggak akan berubah.
Jadi nggak akan pengaruh ke Kuarsa Wisata, tapi mempengaruhi dari pantai kan. Dari pantai kita berkurang lah Om. Daratan kita, kekuasaan kita jadi pantai kita berkurang lah. Oh tidak lah. Climate change aja bahkan tidak menghilangkan kekayaan nelayan masyarakat pesisir. Contoh, masyarakat punya tanah di pinggir pantai. Karena climate change adanya sea level rise atau kenaikan suhu permukaan laut. Kemudian tanah itu tertimbun lah oleh air kan. Timbul air, akhirnya akan hilang tanahnya masyarakat. Oke, climate change yang membuat kerugian pada masyarakat dengan hilangnya aset, contoh seperti itu. Oke. Thank you so much Pak untuk bahan edukasinya. Kami boleh minta foto bareng? Boleh? Di sana boleh? Ya. Di sana ya. Oke, Mari kita lihat keindahan dari akar bumi. Kita kasih tempat area di sini untuk nanam sementara, nanti kita pindahkan ke dalam-dalam itu. Kayak di dalam sini, ini tanamannya banyak itu dari tamu-tamu Cina. Kalau di sini untuk anak-anak mahasiswa, anak SMA, kegiatan burung kelas itu di sini biasanya penanamannya. Jadi kalau kalian cek nanti di YouTube Akar Bumi pasti ada lah. Mana? Itu kadal jalan. Itu. Biawak. Oh iya. Biawak itu. Itu. Mana? Oh itu. Ah, I see. Dia lagi fashion show. Menunjuk bakat. Jadi guys, kita lagi ada di ujung Akar Bumi, di mana ini merupakan sebuah komunitas yang sangat menginspirasi kita akan dunia. Ini adalah ujungnya, kita bisa melihat sangat indah, asri dan sejuk. Jadi ya kita bisa lihat ya. Teman-teman, indah nggak sih? Indah banget. Apa kata Suifan tentang akar bumi? Begitu indah, hijau dan asri. Apa kata Adel tentang akar bumi? Sangat alam banget. Apa kata Floren tentang akar bumi? Luas, keren, dan banyak pohon mangrove. Apa kata Bona tentang akar bumi? Sangat indah dan bersih. Apa kata Gabriela tentang akar bumi? Pemandangan yang hijau dan sejuk. Apa kata Syarif tentang akar bumi? Akar bumi hijau, asri, dan udara yang sangat sejuk.